Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Pipa Kamila dengan NPM 24482011111097. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang anatomi sistem integumentum mata dan THT. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem anatomi integumentum. Nah, apa itu sistem integumentum? Jadi, sistem integumentum adalah lapisan luar tubuh. Sistem ini terdiri dari kulit, kuku, rambut, dan kelenjar serta saraf pada kulit. Sistem integumentum berfungsi sebagai penghalang fisik atau pelindung tubuh dari bakteri, infeksi, cedera, dan sinar matahari. Sistem ini juga membantu mengatur suhu tubuh dan memungkinkan merasakan sensasi kulit seperti panas dan dingin. Berikut adalah anatomi sistem integumentum pada kulit. Yang pertama, kulit terdiri dari 3 lapisan dengan saraf yang mengenali sensasi berbeda-beda di setiap lapisan. Pada lapisan yang pertama yaitu lapisan epidermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan teratas kulit. Lapisan ini dapat dilihat dan disentuh. Terdiri dari 3 jenis sel, yaitu melanosit, keratinosit, dan Langerhans. Lapisan ini memberi warna pada kulit dan menyediakan penghalang kedap air. Yang kedua adalah lapisan dermis, yaitu lapisan tengah kulit. Lapisan ini lapisan yang paling tebal, mengandung kelenjar, keringat, dan minyak serta folikel rambut. Dan yang ketiga, yaitu lapisan terakhir adalah lapisan terbawah kulit. Lapisan ini terdapat lemak pada kulit membantu untuk melindungi tubuh. Dan pada bagian atas ini terdapat hair shaft. Hair shaft merupakan rambut yang terlihat di luar kulit, terdiri dari keratin yang mati dan keras. Dan di sini terdapat juga arrector pili muscle, yaitu otot kecil yang terikat dengan folikel rambut, berfungsi untuk mengangkat rambut saat merasa takut dan dingin. Dan di sini juga ada hair follicle, yaitu struktur berbentuk tabung di kulit tempat rambut tumbuh. Terdiri dari sel-sel yang aktif membelah dan membentuk rambut. Dan di sini ada sebaceous atau oil gland, kelenjar yang menghasilkan sebum atau minyak yang berfungsi untuk melembabkan dan melindungi kulit dan rambut. Dan ada juga hair root. Hair root merupakan bagian rambut yang berada di dalam folikel rambut, tempat rambut tumbuh dan berkembang. Di sini juga ada hair follicle receptor, yaitu reseptor sensorik yang terkait dengan folikel rambut, berfungsi untuk mendeteksi perubahan pada rambut dan kulit sekitarnya. Ada juga adipose tissue, yaitu jaringan lemak berada di lapisan hipodermis, berfungsi sebagai isolasi panas, penyimpanan energi, dan pelindung tubuh. Di sini juga ada sensory nerve fiber, yaitu serat saraf yang berfungsi untuk mendeteksi sensasi seperti sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri pada kulit. Dan pada bagian kanan atas ini juga terdapat pore of sweat gland duct, yaitu poros yang menghubung kelenjar keringat dengan permukaan kulit, tempat keringat dikeluarkan. Di bagian bawah sini terdapat eccrine sweat gland,
yaitu kelenjar keringat yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dengan mengeluarkan keringat. Dan di sini juga ada Pacinian corpuscle, yaitu reseptor sensorik yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan dan getaran pada kulit. Dan juga ada cutaneous vascular, yaitu pembuluh darah yang berada di kulit, berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan menyediakan oksigen dan nutrisi untuk kulit. Dan yang terakhir yaitu ada plexus, yaitu jaringan pembuluh darah atau saraf yang terkait dan berfungsi untuk menyediakan oksigen, nutrisi, dan sinyal saraf untuk kulit. Selanjutnya ialah anatomi sistem mata. Jadi, anatomi mata terdiri dari banyak bagian yang saling bekerja sama dalam menjalankan fungsinya sebagai indera penglihatan. Perlu diketahui bahwa sekitar 75% informasi yang kita terima sehari-hari adalah berupa informasi visual. Proses melihat dimulai dari terpantulnya cahaya dari suatu objek atau lingkungan di sekitar kita. Cahaya ini akan ditangkap oleh mata dan masuk ke mata melalui kornea di bagian depan mata. Selanjutnya, cahaya akan melewati mata bagian tengah dan akhirnya diterima oleh makula retina, yaitu bagian belakang mata yang di dalamnya terdapat pembuluh darah dan sel saraf. Retina memiliki jutaan sel saraf yang peka terhadap cahaya. Sel-sel ini berfungsi untuk mengubah cahaya yang terpantul dari objek menjadi sinyal listrik, kemudian dikirimkan ke otak untuk diproses menjadi gambar. Dengan demikian, kita bisa melihat berbagai benda dan warna di sekitar kita. Secara umum, anatomi mata terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Setiap bagian terdiri dari beberapa organ dengan fungsi masing-masing. Yang pertama adalah di sini terdapat ciliary body, yaitu struktur yang terkait dengan lensa mata, berfungsi untuk mengatur bentuk lensa dan menghasilkan cairan aqueous. Selanjutnya ada iris. Iris di sini bagian warna mata yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dengan mengubah ukuran pupil. Selanjutnya ada anterior chamber, yaitu ruang di depan mata yang berisi aqueous dan terletak di antara kornea dan iris. Selanjutnya ada pupil. Pupil merupakan lubang di tengah iris yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya yaitu kornea. Kornea yaitu lapisan transparan di depan mata yang berfungsi untuk membiasakan cahaya dan melindungi mata. Selanjutnya yaitu lens. Lens yaitu struktur yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya pada retina. Dapat berubah bentuk untuk mengatur fokus. Selanjutnya di bawah sini terdapat ora serrata, yaitu batas antara retina dan bagian mata lainnya, menandai ujung retina. Dan di sisi kanannya yaitu ada rectus medialis, merupakan otot mata yang berfungsi untuk menggerakkan mata ke arah medial atau ke dalam. Dan selanjutnya ada vein. Vein merupakan pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari mata. Selanjutnya ada optic nerve, yaitu saraf yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal
visual dari retina ke otak. Selanjutnya ada arteri. Arteri merupakan pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke mata. Selanjutnya ada vitreous, yaitu jaringan gelap yang mengisi ruang di belakang lensa mata, berfungsi untuk mempertahankan bentuk mata. Selanjutnya ada makula. Makula di sini merupakan area retina berfungsi untuk penglihatan sentral dan detail, sangat sensitif terhadap cahaya. Selanjutnya terdapat retina. Retina merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya dan mengirimkan sinyal visual ke otak. Dan yang terakhir ada sklera. Sklera merupakan lapisan putih mata yang berfungsi sebagai pelindung mata dan mempertahankan bentuk mata. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah sistem anatomi, sistem THT pada telinga. Anatomi telinga adalah struktur tubuh yang memungkinkan kita mendengar dan merasakan keseimbangan. Nah, terbagi menjadi 3, ada telinga luar, outer. Yang pertama adalah telinga luar atau outer ear. Struktur telinga ini terbentuk dari auricula, daun telinga, dan kanal pendengaran eksternal atau liang telinga atau ear canal. Auricula terbentuk oleh tulang rawan elastis yang melekat erat pada kulit yang miring, berfungsi untuk menangkap suara dan melokalisasi suara. Auricula membentuk cekungan yang disebut kongka, dan bagian pinggirannya dinamakan helix. Adapun struktur dari telinga terdiri dari helix, yaitu bagian luar telinga yang berbentuk melengkung, skapa, bagian cekung di antara helix dan antihelix, kemudian triangular fossa, yaitu cekungan kecil di atas telinga, antihelix, bagian melengkung yang sejajar dengan helix. Terus kongka, itu bagian cekung di telinga yang mengarah ke saluran telinga. Earlobe, bagian bawah telinga yang tidak memiliki tulang rawan. Ear canal, yaitu saluran yang menghubungkan telinga luar dan gendang telinga. Liang telinga atau ear canal ini dibentuk oleh tulang rawan dan tulang temporal. Ukurannya sekitar 4 cm dari telinga terluar ke membran tipani, atau yang disebut dengan gendang telinga. Selain struktur tersebut, ada beberapa saraf sensorik di bagian telinga luar, seperti saraf aurikular, saraf oksipital, dan saraf trigeminal, fasial, dan vagus. Saraf trigeminial, fasial, dan vagus merupakan bagian dari saraf kranial yang langsung terhubung ke otak, sedangkan saraf aurikular dan oksipital adalah komponen dari saraf tulang belakang. Yang kedua adalah telinga tengah atau middle ear. Fungsi telinga bagian tengah adalah mengirimkan suara yang telah dikumpulkan aurikular ke dalam telinga dalam. Bagian ini mengubah gelombang suara menjadi getaran. Bagian telinga tengah memanjang dari batas telinga luar ke membran tipani. Pada bagian ini terdapat 3 tulang yang terhubung dan mengirimkan gelombang suara ke bagian dalam. Ketiga tulang ini disebut dengan ossiales dan yang terdiri dari myleus atau palu, infus atau landasan, dan stapes atau sanggurdi. Selain 3
tulang tersebut, anatomi telinga tengah terdiri dua struktur utama, yaitu membran tipani atau gendang telinga yang memisahkan telinga luar dan telinga tengah. Terdapat juga tiga saraf sensorik pada membran tipani ini, yaitu saraf auriculotemporal, saraf intermedius, dan cabang auricularis dari saraf vagus dan saluran Eustachius adalah bagian telinga yang menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung atau nasofaring. Fungsinya untuk menyamakan tekanan di telinga tengah. Tekanan yang seimbang diperlukan untuk transfer gelombang suara yang tepat. Yang terakhir ialah telinga bagian dalam atau inner ear, yang berfungsi untuk membantu keseimbangan tubuh dan menjadi bagian dalam pendengaran. Di telinga dalam terdapat tiga bagian utama, yaitu koklea, adalah bagian telinga dalam yang berbentuk seperti cangkang siput dan berperan penting dalam proses pendengaran. Bagian ini mengubah getaran suara menjadi sinyal syaraf dan menyalurkannya ke dalam otak melalui saraf koklea. Koklea dibagi menjadi dua ruang oleh membran. Masing-masing ruang dalam koklea berisi penuh dengan cairan yang bergetar ketika suara masuk. Ini menyebabkan rambut-rambut kecil yang melapisi membran bergetar dan mengirimkan sinyal syaraf ke otak. Saluran semisirkular terdiri dari tiga saluran atau tabung kecil yang terhubung. Ini merupakan bagian telinga yang dalam yang berfungsi sebagai saluran semisirkular terdiri dari tiga saluran atau tabung kecil yang terhubung. Ini merupakan bagian telinga dalam yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Masing-masing saluran dalam semisirkular berisi cairan yang dilapisi dengan rambut-rambut kecil. Saat kepala bergerak, cairan di dalam saluran mengalir dan menggerakkan rambut. Rambut ini mengirimkan sinyal ke otak melalui saraf vestibular. Otak kemudian mengirimkan pesan ke otot-otot tubuh untuk membantu tetap seimbang, dan vestibular merupakan bagian penghubung antara koklea dan saluran semisirkular. Bersama saluran semisirkular, bagian ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.